berbeda. Untuk guru K1 nanti ada 4 modul, guru K2 nanti ada 6 modul. Ini hanya di pedagogik ya. Nanti per modul kalau untuk K1 diselesaikan dalam 3 hari, untuk guru K2 nanti 2,5 hari. Speaker. Mm-mm. Untuk guru K1 nanti 12 hari penyelesaiannya, untuk guru K2 15 hari di pendalaman materi pedagogi ini. Nah, ini kira-kira waktunya nanti untuk guru K1 dulu ya, saya jelaskan. Untuk guru K1 tes awal modul itu nanti setengah jam atau 30 menit. Setelah itu Bapak Ibu silahkan membaca dan meresum modul KB1, 2, 3, 4 yang waktunya 5 jam. Itu kalau misalnya 2 jam udah selesai itu nggak apa-apa. Tapi dikasih waktu sekitar 5 jam. Nah, setelah Bapak Ibu membaca modul dan meresum, nanti akan ada pertemuan dengan dosen secara vikon seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana masuk LMS-nya, bagaimana mendownload modul. Nanti setelah meresum diuploadnya kemana, setelah ini dengan Pak Husaini. Nah, saya berharap karena ujian akhir atau UP yang sistemnya nasional itu berasal dari bahan-bahan yang ada di modul, kami berharap waktu yang disediakan itu untuk satu modul Bapak Ibu gunakan untuk benar-benar belajar. Isinya Bapak Ibu benar-benar baca lalu rangkum eh, poin-poin yang penting yang menurut Bapak Ibu itu nanti pas Bapak Ibu belajar menggunakan rangkuman itu mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Jadi tidak asal mengeresum gitu. Jadi coba cek poin-poin penting yang apa yang ada di modul. Setelah itu eh, tulis dengan struktur yang bagus. Misalnya mau disusun ada huruf besar, huruf kecil, bold atau miring, itu minta tolong dipercantik yang nantinya pada saat Bapak Ibu mau UP, itu rasuman dari Bapak Ibu sendiri itu bisa dibaca, bisa dipelajari. Jadi UP itu tidak kemana-mana. Ujian akhir dari PPG ini juga ada yang dari modul, begitu. Jadi saran kami setiap membaca itu benar-benar dibaca, resume silakan benar-benar diresum, jangan hanya menggugurkan wajib bahwa Bapak Ibu itu hanya mengumpulkan resume. Jadi memang itu adalah bekal nanti pada saat UP. Jadi nanti UP tidak terlalu bolak-balik baca modul yang sebanyak itu. Bapak Ibu sudah punya poin-poin penting dari setiap modul. Jika dalam pembelajaran Bapak Ibu nanti mendapatkan seperti kendala atau pertanyaan, sesuatu yang belum dipahami, silahkan diskusikan dalam sinkronus PC. Itu waktunya 2 jam. Bapak Ibu bisa bertatap muka langsung dengan dosen. Silahkan didiskusikan di situ. Oke? Nanti setelah sudah PC 2 jam itu, Bapak Ibu boleh istirahat, dilanjutkan di hari kedua. Ini untuk Bapak Ibu K1 dulu, ya. Setelah itu, Bapak Ibu akan menganalisis bahan ajar per modul. Itu waktunya 3,5 jam yang di dalamnya nanti akan ada video dan artikel untuk menambah wawasan Bapak Ibu dalam membahas bahan ajar. Setelah itu, Bapak Ibu studi kasus implementasi PJBL. Lalu menyusun langkah PJBL. Kalau Bapak Ibu tidak paham PJBL, silahkan dipelajari, googling. Apa itu PJBL? Tapi nanti setelah ini saya jelaskan sedikit langkah-langkah apa yang Bapak Ibu laksanakan di hari pertama, di modul pertama, itu PJBL-nya ngapain, di modul kedua ngapain, dan seterusnya. Di hari ketiga atau hari terakhir modul 1, itu nanti Bapak Ibu akan diawali dengan VC, yang VC-nya itu nanti akan didiskusikan waktunya dengan dosen, tapi kami sudah memberikan referensi waktu agar pada saat VC itu tidak bisa sebagai bekal Bapak Ibu merevisi tugas-tugas Bapak Ibu. Karena setelah ini Bapak Ibu harus memperbaiki langkah PJBL yang sudah Bapak Ibu kerjakan atau Bapak Ibu tulis. Selanjutnya setelah perbaikan, Bapak Ibu akan dites pembelajaran satu modul itu dengan tes akhir modul. Ini waktunya 1 jam.
sistemnya apa soalnya itu dicak dari sistem dibuat oleh tim pusat. Kalau Bapak Ibu tidak bisa nilainya 70, maka akan ada remedial. Setelah itu akan ada pendalaman modul lagi selama 2 jam. Silakan Bapak Ibu pelajari lagi modulnya. Kalau mau resumen silakan resumen ditambah, catatan lain boleh ditambahkan. Ini untuk K1. Yang berakhir satu modul adalah 3 hari. Saya lanjutkan ke K2. Sama seperti, maaf, sama seperti di K1, guru K2 akan diawali dengan tes awal modul setengah jam. Setelah itu, Bapak Ibu guru K2 silahkan download modul resume, baca dan resum. Baca, pahami betul-betul resum. Catat yang baik agar nanti pada saat membuka catatan itu semangat lagi untuk belajar persiapan UP. Itu nanti pakai lagi. Jadi jangan ditinggalkan. Setelah sudah dibaca sama nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, boleh diskusikan dengan dosen. Setelah VC ini, kalau Bapak Ibu K2, itu silahkan menganalisis bahan ajar. Bahan ajar selama 2,5 jam. Baru istirahat. Karena jam belajarnya kalau untuk guru K2 itu adalah 9 jam per hari. Dilanjutkan ke hari kedua, silakan Bapak Ibu studi kasus implementasi PJBL, lalu menyusun langkah PJBL, baru nanti VC dengan dosen lagi. Jadi ada 2 VC ya. Kalau di guru K2 itu di hari pertama dan kedua. Kalau guru K1 tadi di hari 1 dan hari ketiga nanti VC-nya. Setelah di VC yang kedua ini Bapak Ibu nanti akan membahas langkah PJBL 1 dibahas dengan dosennya. Lalu penguatan materi melalui studi kasus. Baru setelah itu kalau udah dibahas dengan dosen, silahkan perbaiki langkah PJBL-nya, langkah pertamanya. Selanjutnya di hari ketiga, Bapak Ibu akan melaksanakan tes akhir modul yang jika nilainya kurang dari 70 maka akan remedial dan lanjut ke pendalaman materi modul 1. Bapak Ibu K2 di hari ketiga, siang hari nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan dosen baru. Kalau yang modul 1 dosennya A, nanti di hari ketiga tengah hari Bapak Ibu akan ganti dosen modul kedua. Mulai lagi dari tes awal modul sampai meresum. Baru ketemunya nanti di hari keempat. Langsung diawali dengan PC. Lanjut analisis bahan ajar, studi kasus, langsung penyusunan langkah PJBL yang langkah keduanya. Hari kelimanya setelah itu baru Bapak Ibu melaksanakan refleksi dan evaluasi bersama dengan dosen. Di hari kelima Bapak Ibu juga akan melaksanakan tes akhir modul dan remedial jika Bapak Ibu tidak lulus. Di hari ke-6 nanti ngulang lagi seperti hari pertama tadi. Seperti itu. Waktunya lebih panjang belajarnya untuk K2 daripada K1. Nanti Bapak Ibu jangan khawatir karena kita akan dibersamai oleh admin kelas dan dosen di grup WhatsApp grup. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan dimasukkan atau memasukkan diri ke grup-grup kelas sesuai dengan kelasnya. Jadi minta tolong nanti diperhatikan, literasi bacanya ditingkatkan, tapi saran kami jangan terlalu dicampur adukan dengan grup-grup lain yang bukan grup resmi LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Karena itu akan membingungkan Bapak Ibu sendiri. Jadi saran saya fokus aja di grup resmi UIN Antasari Banjarmasin. Semua informasi ada di situ. Sama halnya dengan profesional juga seperti itu, tidak ada perbedaan. Jadi dilanjut seperti yang tadi polanya. Ini adalah contohnya. Nah, ini salah contoh waktu jadwalnya yang nanti didiskusikan. Dosen juga sudah kami berikan referensi jadwal ini. Nanti dosen jam 7 sampai jam 8 akan mengunggah kontak belajar yang Bapak Ibu bisa mulai pembelajaran mulai jam 8. Itu untuk K1, maaf. Ini untuk K1 jam 8 sampai jam 16.
kami dijadwalkan seperti itu, kecuali nanti akan ada dosen yang terkendala kegiatan, bisa nih video konferensinya berdiskusi dengan Bapak Ibu jika bukan jam 2 siang. Hari keduanya bisa mulai dari jam 8 sampai 16 juga. Hari ketiganya juga sama untuk K1 jam 8 sampai jam 16. Nanti untuk video konferensinya ada kemungkinan berubah, nanti akan disampaikan di grup gitu. Ini untuk K1, jadwal ini untuk K2, yang hijau kuning ini untuk K2. Kalau K2 agak lebih sore karena tadi waktu belajarnya adalah 9 jam per hari. Mulai dari jam 8 sampai jam 18. Sebenarnya waktu ini tentatif seperti yang ini mempelajari modul, mempelajari KB1, meresum. Itu kan kami kasih waktu 4 jam, 5 jam. Harusnya 4 jam. 4 jam. Oh ya, di K2 4 jam. Nah, Bapak Ibu kalau udah selesai 3 jam ya nggak apa-apa. Kalau udah selesai 2 jam ya nggak apa-apa. Silahkan istirahat. Kita akan dilanjutkan dengan video conference yang jadwalnya bisa ditentukan oleh dosen dengan kesepakatan mahasiswa. Karena ada beberapa mahasiswa yang susah sinyal. Jadi sebelum jadwal itu disampaikan, kalau bisa disepakati dulu, biar tidak mendadak. Kami sudah sampaikan juga seperti itu ke dosen kami. Nanti untuk hari kedua, dimulai dari jam 8 sampai jam setengah 6, kami berikan waktu sekitar setengah jam istirahat, jam 13 sampai 13.30. Untuk hari ketiga, jam 8 sampai jam 18. Ini Bapak Ibu minta dukungan juga dari keluarga, selain dukungan waktu, juga dukungan nutrisi dan support lahir batin. Jadi agar tidak terjadi peperangan dunia, ya. Karena betul-betul terkuras dalam 4 bulan ke depan, Bapak Ibu akan lari istirahatnya cuma bentar. Istirahatnya cuma bentar. Kalau misalnya Bapak Ibu sampai nggak menyelesaikan pekerjaan tagihan-tagihan ini di hari itu sesuai jam itu, maka Bapak Ibu akan bersiap keteteran ke depannya. Tapi kami tidak menakut-nakuti deh. Pendalaman materi itu adalah, kalau Bapak Ibu ini kan pemanasan ya. Kalau secara olahraga itu ini pemanasan, baru peregangan otot-otot. Nah, di saat peregangan ini mungkin akan terasa sakit. Tapi nanti pada saat berikutnya lokakarya, PPL, yang meskipun derapnya akan lebih cepat, tapi Bapak Ibu karena sudah ada pemanasan, maka akan terasa ringan. Jadi silahkan dinikmati prosesnya. Pelan-pelan aja, tapi ya pasti selesai gitu. Pelan-pelan terus pasti lah. Pelan-pelan pasti tadi. Oke. Pelan-pelan pasti. Wah, jaga kewarasan juga. Apalagi Bapak Ibu, ibu-ibu yang kerjanya double-double nih. Ya jadi ibu, ya jadi guru, ya jadi mahasiswa, pekerjaan rumah, bapak-bapak juga. Apalagi ibu-ibu kan lebih sensitif ya. Jadi kalau bisa, kalau bapaknya ibu udah mulai rungsing gitu, minta support dari suami, jalan-jalan kah kemana malamnya, kan malamnya nggak ada tugas. Ini ada seorang. Oke, jadi saling mendukung gitu. Nanti juga hasilnya kan dinikmati bersama satu keluarga. Untuk SJBL dan PBL nanti di pendalaman materi pedagogik, Bapak Ibu akan difokuskan ke PBL atau Problem Based Learning. Apa ini nggak kebalik? PJBL sebelah kanan. Bentar-bentar. Oh, salah berarti ulang. Nanti di pedagogi, PBL, pertama, Bapak Ibu nanti di modul 1, itu langkah PBL-nya adalah mengidentifikasi masalah pembelajaran. Bapak Ibu mesti ketemu banyak masalah di pembelajaran. Nanti dosen di modul 1 akan mengarahkan Bapak Ibu menentukan satu masalah yang paling menurut Bapak Ibu perlu pemecahan. Karena nanti tugas ini akan berlanjut ke lokakarya atau pengembangan perangkat pembelajaran di PTK yang itu harus diselesaikan. Jadi silahkan di modul 1 ini nanti Bapak Ibu tentukan satu masalah utama yang menurut Bapak Ibu perlu diselesaikan.
tidak harus berkaitan dengan modul. Bisa berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti di modul kedua, Bapak Ibu melakukan eksplorasi penyebab masalah. Tapi pakai literatur, nggak jarnya Pian atau jarnya siapa yang tidak bisa dipercaya. Tapi kalau bisa itu sudah dipublikasikan. Tapi realitas juga bisa dengan wawancara atau dengan pengambilan data langsung. Silakan dieksplorasi penyebabnya. Itu nanti di modul 2 hasil akhirnya adalah penyebab dari masalah. Tapi dari sekian banyak masalah minta tolong nanti di langkah 1 modul PJB, langkah 1 PBL itu Bapak Ibu temukan satu eh, masalah yang perlu Bapak Ibu yang paling utama perlu diselesaikan. Itu. Jadi langkah kedua nanti Bapak Ibu silahkan cari penyebab masalahnya, baca-baca orang-orang tuh penyebab masalah. Misalnya motivasi belajarnya nih nggak bagus di mata pelajaran PAI misalnya. Orang-orang ini udah pada neliti kira-kira penyebabnya tuh apa? Bisa selain internal diri siswa juga bisa faktor keluarga, bisa juga dengan faktor gurunya. Nah, silahkan dicari penyebabnya melalui literatur review dan realitas yang ada. Silahkan sambil diwawancara siswanya. Setelah itu, di modul ketiga, nanti Bapak Ibu diminta untuk menentukan dari sekian banyak teori penyebab masalahnya, tentukan satu penyebab masalah utamanya. Apa analisis penentu yang kira-kira menjadi penyebab utama dari masalah Bapak Ibu. Masalah yang ada di pembelajaran Bapak Ibu. Sudah tentukan satu, nanti di modul keempat Bapak Ibu diminta untuk menetapkan solusinya. Solusi dari masalah itu apa? Evaluasi refleksi terhadap pemecahan masalah itu seperti apa, langkah solusinya seperti apa, nanti akan dibimbing oleh dosen dosen pengampu di masing-masing modul. Jadi kalau masih belum paham, silahkan didiskusikan pada saat VC. Jadi jangan dianggurin ya ilmu Bapak Ibu dosen yang sudah membersamai Bapak Ibu. Semakin aktif Bapak Ibu bertanya itu dosen semakin senang. Terus nanti di modul profesional, ini nggak tahu dari pusat makanya. Jadi iya lah. Ya nanti deh. Coba sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Dari sini. Di pedagogik itu PJBL, proyek. Nah, nanti yang di pedagogik profesional adalah PJBL. Ini seperti yang sudah tertera bahwa di langkah 1 nanti identifikasi masalah sama eksplorasi juga di PJBL. Setelah itu langkah 3-nya penyebab jua masih. Kalau di profesionalnya itu penyebabnya dibagi 2, penentunya 2 kali, terus penyuncuran ASI di langkah 6. Ini itu juga. Nah, ini sama aja. Ini ya udah betul PJBL ya di pendalaman materi pedagogik itu tugasnya PJBL.
Modul 1 nanti Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, modul 2-nya mengeksplorasi penyebab, modul 3-nya analisis penentu penyebab, dan terakhir penetapan solusi. Ini sama di profesional PPL, modul 1 identifikasi, ini sama yang tadi sudah saya jelaskan. Di modul 2 nanti Bapak Ibu diakhiri dengan eksplorasi penyebab, modul 3 juga masih penyebab juga, eksplorasi penyebabnya, keempatnya penentu penyebab masalah, kelimanya solusinya, menentukan solusi juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan terkait dengan gambaran. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan perkuliahan itu, tugasnya, tagihannya itu seperti apa. Silakan benar-benar dinikmati, silakan prosesnya tuh ya belajar itu memang perlu dinikmati. Saat Bapak Ibu merasa bisa gitu nanti oh ternyata betul, itu akan memberikan semangat untuk belajar-belajar berikutnya. Terlihat tugasnya itu numpuk, tapi ini sudah sangat disederhanakan dari peserta PPG sebelum Bapak Ibu. Jadi perlu bersyukur juga Bapak Ibu karena eh, setting untuk perkuliahan PPG kali ini itu lebih disederhanakan dan lebih dimanusiawikan biarnya. Tapi tetap aja Bapak Ibu, saya ada dengar ada yang pernah tanya apakah PPG ini akan diakhiri dengan UP atau tidak. Tetap diakhiri dengan UP. Jadi itu seperti momoknya di PPG karena ada banyak Bapak Ibu yang tidak lulus. Tapi Alhamdulillah LPTK Win Antasari Banjarmasin tersisa 14 orang saja yang belum lulus dari ribuan mahasiswa yang sudah belajar di sini. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan betul-betul ilmu dari Bapak Ibu dosen untuk eh, meluluskan diri Bapak Ibu di PBG kali ini. Bu Mayang, ini langsung pertanyaan atau langsung ke LMS Bu Mayang? Pertanyaan dulu kayaknya Bu ya, biar mungkin apa namanya nanti nggak LMS beda lagi. Ya, 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 baik. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Febriana Wati Yusuf MPD selaku Sekretaris Prodi PPG tadi sudah memaparkan Bapak dan Ibu terkait dengan perkuliahan yang akan Bapak dan Ibu jalani yang dimulai pada hari Senin nanti. Sedikit tadi mungkin di chat saya baca ada yang masih bingung ada GK1, GK2. Jadi Bapak dan Ibu ada guru kategori 1 dan kategori 2 ya, Bapak dan Ibu semua akan dibagi, nanti bisa ada pembagiannya masing-masing. Dan tadi juga sudah dipaparkan Bapak dan Ibu perkuliahan yang akan dilaksanakan di setiap modul. Baik, silakan Bapak dan Ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand dulu ya Bapak dan Ibu, baru nanti saya pilih. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan Ibu Mun. Ibu siapa itu Bu? Ibu Bundia Mun. Saya nggak tahu nama lengkapnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan dari mana ya Bu? Nama saya Mundia Tiningsi dari SMP Negeri 3 Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru. Oke. Menyimak dari yang disampaikan tadi tuh Bu, itu kan ada tugas, kemudian kita ada mengumpulkan tugas dan lain-lain itu nanti kita selama 9 jam belajar itu nanti kita selalu seperti ini Bu dalam Zoom atau berapa jam kita ada materi kemudian jeda dulu berapa jam 5 jam itu tadi atau misalnya seperti apa gitu Bu untuk masalah pertemuan ini Bu selama 9 jam itu Ya. Oke, mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Nih ya, terima kasih. Bisa langsung dijawab Bu Febri ya. 9 jam itu apa harus selalu Zoom atau bagaimana? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Mundia atas pertanyaannya. Jadi nanti tadi memang belum saya jelaskan deh. Jadi 9 jam itu ada beberapa yang Bapak Ibu harus belajar mandiri dan ada yang ditemani dosen selama VC. Saya coba share screen lagi. Oh iya, salah. Ini keluar ya? Oh iya, masih.
Pertanyaannya loh. Nah, nih sudah bisa terlihat nggih, Bapak Ibu Oke. semua nggih? Terlihat tuh. Nah, silakan Bapak Ibu bayangkan nggih, pada tes awal modul nanti Bapak Ibu belajar mandiri. Jadi nanti tes awal modul Bapak Ibu akan masuk ke akun yang nanti akan dipandu masuk oleh Bapak Husaini. Nanti Bapak Ibu mengerjakan sendiri, belum ketemu dosen nggih ini. Depan laptop, masuk konekin internet, masuk akun. Setelah itu nanti tes awal modul. Kalau tes awal modulnya sudah selesai, Bapak Ibu masih ditutup KB1, KB2. Masih masih belum bertemu dengan dosen. Atau namanya kami sebut sebagai tugas terstruktur atau TS. Dosen ini baru dengan dosen. Jadi tidak 7,5 jam Bapak Ibu manteng di depan Zoom, tidak. Jadi belajar mandiri gitu Bapak Ibu. Tes awal modul belajar mandiri. Tugas membaca dan merespon itu dikerjakan sendiri. Nanti baru ketemu dosennya 2 jam aja per hari. Ini di K1 itu nanti di 2 jam ya, di hari 1 sama di hari ketiga. Tapi kalau di K2 nanti di hari 1 dan di hari 2 ketemu dosennya. Beda, sesuai dengan yang saya sampaikan. PPT ini nanti saya share. Jadi untuk bantuan Bapak Ibu, silakan dibaca ulang untuk memberikan gambaran. Setelah itu nanti di setiap harinya kami akan memberikan jadwal set. Ini loh Bapak Ibu, jam sekian sampai jam sekian Bapak Ibu gini. Sekian sampai jam sekian Bapak Ibu gini gitu. Jadi tidak full dengan dosen. Dengan dosen hanya 2 jam per hari. Untuk K1 di hari 1 dan 3, kalau K2 di hari 1 dan hari ke-2. Itu 2 jam, 2 jam. Sisanya mengerjakan sendiri. Alangkah baiknya karena Bapak Ibu ini kelasnya kita plottingkan berdasarkan daerah. Bisa yang rumahnya deketan itu diskusi. Bisa belajar bersama, boleh. Jadi tidak harus yang belajar sendiri-sendiri di rumah. Bisa berkumpul dengan teman, misalnya yang belum paham. Yang sudah paham silahkan menjelaskan. Ini loh tugasnya cuma begini. Sebenarnya cuma aja sih membaca dan merespon itu sesuatu hal yang bukan susah banget ya, tapi hanya perlu waktu, diluangkan waktunya. Dan kami kasih waktu sekitar 1,5 jam untuk guru K1, 1 jam untuk guru K2. Bu Mundia ada bayangan Bu? Nggih. Terjawab ya? Oke. Terima kasih Bu Maya. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih Bu Febri. Jadi nggak harus 9 jam Zoom ya Bu. Jadi nanti ada ada tugas mandiri juga ada tugas yang lain. Baik, selanjutnya kita batasi 3 aja ya Bapak Ibu. Silakan Pak Daud Atmaja. Terima kasih waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Febrianawati Yusuf untuk bertanya Bu. Tadi Ulun melihat ada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Yang Ulun tanyakan, dalam satu modul itu kan misalnya Senin, kemudian Selasa, Rabu, terus Kamis, Jumat, Sabtu, apakah disambung modul berikutnya atau libur gitu Bu? Itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Bu Febri. Ya, langsung saya jawab deh. Jadi selama Bapak Ibu kuliah PPG ini, insya Allah hanya Minggu Bapak Ibu libur. Jadi Senin sampai Sabtu itu Bapak Ibu full kegiatan. Dari jam tadi yang saya jelaskan dari jam 8 sampai jam 16 untuk K1 sekitar jam itu deh. K2 dari jam 8 sampai jam 18. Begitu. Jadi makanya kami berharap dukungan juga dari keluarga Bapak Ibu semuanya, selain dukungan moral juga dukungan apa sih kalau nggak moral tuh? Material. Jadi material. Jadi kalau moralnya misalnya tuh materialnya tuh berupa makanan sehat gitu ya, makanan sehat, buah-buahan, air putih, pokoknya harus sedia
gizi Bapak Ibu pokoknya harus terpenuhi. Jangan sampai nggak makan, apalagi sampai kurang tidur. Kuota, iya benar kuota itu harus disediakan. Sinyal kalau bisa diadakan. Kalau imorilnya, kalau udah mulai jenuh, jalan sebentar keluar, main apa dengan anak misalnya, dengan ayahnya, kayak suami istri kah? Nah, boleh lah. Pokoknya intinya batin harus senang, jiwa raga juga harus sehat gitu. Karena full, kegiatannya full. Minggu aja liburnya cuma 4 bulan aja. Jadi minta apa ya? pengertian dari keluarga Bapak Ibu. Karena ada kasus ya pertempuran terjadi karena seharian penuh. Misalnya si ibu pegang laptop terus, si bapak pegang laptop terus. Itu pasangan marah, itu bisa. Jadi, pasangan Bapak Ibu marah. Berikan gambaran masa depan cerah bahwa setelah PPG lulus Bapak Ibu akan bersama-sama menikmati hasil PPG ini gitu ya, itulah. Jadi mungkin selama 4 bulan perjuangan ke depan ini akan terasa berat bagi Bapak Ibu semua dan keluarga. Jadi minta dukungan semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak stres mikirin di luar, paling tidak tugasnya terselesaikan gitu. Jadi nanti itu tadi gambaran yang 3 hari modul untuk K1, satu selesai 1 modul, karena di pedagogi ini ada 10 modul, maaf, di pendalaman materi ini ada 10 modul, nanti itu akan berulang sampai 10 modul itu selesai. Nanti jadwalnya akan berbeda lagi di tahap berikutnya. Gitu. Terjawab Pak Daud? Sudah jelas Bu. Terima kasih Pak Daud. Iya, terima kasih Pak Daud, Bu Febri. Ini sudah terakhir ya, jelas, Bu. mungkin Bapak Ibu nanti kita bisa buka sesi tanya jawab yang berikutnya. Silakan Ibu Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Febrian Yusuf. Di sini Ulun dari Batola. Ulun ingin menanyakan yang masalah kelas tadi, Bu. Kalau kelas itu misalnya Ulun kategori berapa itu, nah kalau kelas itu nanti apa ada ketua kelasnya dari anggota kita, apa ada dari dosen pembimbing? Itu Bu. Ya. Terima kasih banyak. Oke. Ya, langsung aja Bu. Oke, langsung saya jawab Bu Mega. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini kan akan masuk ke akun masing-masing. Di akun nanti Bapak Ibu akan tahu di kelas berapa Bapak Ibu berada. Itu akan kami share link untuk masuk WAG grup kelas. Di situ nanti akan ada adminnya. Untuk ketua kelas, silakan Bapak Ibu sepakati sendiri siapa yang akan menjadi ketua kelas. Jadi nanti ketua kelas selain mensupport semangat, nanti juga akan mengingatkan, membantu Bapak Ibu untuk mengelola kelas. Jika ada Bapak Ibu yang terkendala, ada kemungkinan ketua kelas mencarikan solusi. Begitu. Jadi mohon ditunggu langkah berikutnya. Nanti setelah ini Bapak Ibu masuk akun, setelah masuk akun sudah tahu nanti Bapak Ibu masuk kelas berapa. Gitu Bu Mega. Saya kembalikan lagi ke Bu Mayang. Terima kasih Bu Mayang. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Febri dan Bapak Ibu yang lain. Bapak dan Ibu, mungkin cukup untuk sesi di pendalaman materi tentang sistem akademik. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Ini yang juga penting Bapak dan Ibu nanti kuliah dengan menggunakan LMS, maka kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara penggunaan LMS-nya yang akan disampaikan oleh Bapak Husaini MPDI. Silakan Pak Husaini. Baik, terima kasih Bu Mayang. Bapak Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi.
Sebelumnya Ramadan di Amuntain. tempat Bapak Ibu sudah ada laptopnya yang terkoneksi dengan internet. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Ya. Baik. Kita akan coba untuk masuk ke akunnya. Ya. Meskipun nanti saya akan menggunakan akun demo untuk mempraktekkan fitur-fitur apa saja di LMS itu yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk keperluan pendalaman materi selama 30 hari ini. Pertama di grup akan saya kirimkan alamat space-nya, LMS-nya ya. Mohon ditunggu. Sudah ada terkirim di grup? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum. Karena belum saya kirim. Kita santai saja ya Bapak Ibu ya. Santai. Oke. Fokus Bapak dulu. Oke, sudah ya? Sabar. Belum, Pak. Belum Pak, Batala belum masuk Pak kirimannya. Belum masuk, Balangan belum masuk. Belum sampai jauh. Iya, sudah sampai di nih. Kena macet. Belum sampai ke Pulau 9. Kena macet. Belum. Ya, masuk, Pak. Sudah, Pak. Ya, masuk ya. Sudah. Nah, itu nanti silahkan bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop ya. Jangan menggunakan HP Bapak Ibu ya. Menggunakan laptop untuk mengklik link itu. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Saya sambil izin untuk share screen ya. Bisa dilihat juga di layar ini. Ya. Benar seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Iya, benar, Pak. Iya, Pak. Benar ya? Sudah, Pak. Oke. Ntar dulu. Suaranya Pak, suaranya. Ya, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Jelas, Sudah, Pak. Sangat jelas. Oke. Mantap suaranya. Ini Pak, ini jelas. Pak, jaringan Pak. Jelas. Bukannya di HP di laptop, Pak. Jelas. Apa belum tunggu Oke, Pak. baik. Laptop bapaknya, Pak. Izin bertanya Pak, kalau dibuka di HP bisa Pak ini Pak? Ya, nanti nggak bisa untuk akses yang lain, Bu. Jadi harus pakai laptop. Iya, jangan menggunakan HP, nanti yang lain nggak bisa diakses. Ulun buka Oke, tapi yang bisa sambil dilihat saja, nanti bisa tanya-tanya dengan teman-teman gitu. Iya, Pak. Silahkan Bapak Ibu login. Ya, ada di samping kanan itu login. Nah, di situ kan ada dipinta nomor akun dan passwordnya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Betul. Nah, nanti untuk nomor akun dan passwordnya silahkan Bapak Ibu menggunakan nomor akun siaga masing-masing. Jadi di sini nomor akun siaganya, yang di bawah juga nomor akun siaganya. Oke, ada yang sudah berhasil masuk? Sudah, Pak. Oke, tampilannya seperti ini ya. 2 ya, Pi modul pendalaman materi, betul, dan Pi lokakarya PPL, betul. Iya, oke. Betul Pak. Oke, nah selama 30 hari ke depan, baik di K1 maupun K2, kita hanya menggunakan Pi modul pendalaman materi saja. Jadi yang di samping ini dilupakan sementara. Oke, jadi silahkan klik lihat selengkapnya di bawah itu.
Nanti tampilannya akan muncul seperti yang tertera di layar Bapak Ibu masing-masing. Oke. Oke, karena ini adalah tampilan admin, maka saya minta contoh mahasiswa dulu ya. Satu, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, benar ya tampilannya seperti ini ya. Betul, Pak. Betul. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Ya, Ya, baik sambil dilihat di Zoom ya, sambil dilihat di Zoom-nya dan sambil disimak penjelasan dari saya. Di sini di pojok kanan atas itu ada nama mahasiswa dan nama LPTK dan kelasnya, betul. Nah, kalau misalnya nama kelasnya tidak ada, berarti Bapak Ibu masih belum kami masukkan. Ini belum ada kelasnya. Rata-rata ada yang belum ada nama kelasnya, Bapak Ibu. Belum, Pak. Masih ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Belum, Pak. Semua ada ya? Ada, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Nah, Masih ada yang belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. yang belum siapa? Mahmudin. Wahyuni, Pak, belum ada. Belum. Itu gapai kelas 1, Kak. Belum. Oke, Belum, yang Pak. belum ada nama kelasnya. Belum, Pak. Nanti silahkan diketik ya di grup. Oh, nggak bisa ya. Silahkan atau begini, boleh menghubungi saya yang tidak ada nama kelasnya. Nama kelas itu maksudnya gini, ada K1A, K2, K1B, K1C, itu nama kelasnya, Bu. Oh iya, ada, Kak. Yang ABCD-nya, Pak. Betul sekali, ya. Oh, Nah, di oke. samping nama LPTK UIN Antasari nanti ada K1B. Betul ya? Betul, Pak. Oke. Nggak perlu. Semua ada ya? Baik, Semua ada. K2, Pak. Iya, betul. Iya. Ya, Iya, ada, Pak, ada. itu maksudnya itu. K1F. Itu Pak maksudnya yang nama K2. kelasnya. Oke. K1L. Iya. Oke. Nah, oke, berarti clear ya, semuanya ada nama kelasnya. Ada, Pak. K1A, B sampai L. Kalau Ada, K1 Pak. itu sampai L, kalau K2 itu sampai I. Nah, nanti kami akan share di grup induk itu alamat link ya, link grup kelas WA grup kelas. Misalnya K1A ada linknya. Nah, nanti Bapak Ibu pastikan dulu di akun LMS-nya masuk di kelas berapa. Misalnya K1A. Nah, maka silahkan nanti klik link tautan grup kelas di WA-nya ya, di grup kita itu akan saya share juga nanti tentang grup kelasnya. Nanti silahkan klik sesuai dengan kelasnya, masuknya kelas mana. Oke. Baik. Dah ya. Yang pertama, silahkan di sini langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah update profil. Caranya adalah diklik. Mau salah, Mak? Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih. Oke. Nah, silahkan diklik di sini, di fotonya. Nah, di situ ada dua fitur, ada profil dan logout. Logout itu keluar, mengakhiri. Jadi klik profilnya. Nah, itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi rata-rata sudah memiliki foto semua ya. Tapi yang Sudah, perlu Pak, diperhatikan adalah Sudah, Pak. keseragaman di dalam menulis nama. Mohon perhatikan Bapak Ibu. Pertama adalah foto itu harus berjas hitam, berdasi dan backgroundnya atau latar belakangnya itu merah. Dan maksimal filenya itu 250 KB. Baru dia bisa masuk di situ. Nah, tapi tadi sudah semua memiliki foto, tetapi namanya masih ada yang menggunakan gelar. Nah, gelarnya itu harus dihapus. Dihapus, ya Pak.
Ya, dihapus. Kemudian semua hurufnya harus menggunakan kapital, huruf besar semua. Iya, Semestinya Pak. ada waktu kami cek itu hanya huruf pertamanya yang kapital, setelahnya huruf kecil. Nah, jadi harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, di sini ada apa namanya ketentuan-ketentuannya. Jadi tolong ikuti itu karena ini nanti akan dijadikan data waktu Bapak Ibu nanti kami terbitkan sertifikat pendidiknya atau serdiknya. Data itu akan kami ambil dari sini. Nah, oleh karena itu, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah menyesuaikan data diri Bapak Ibu dengan ketentuan yang ada di LMS-nya, di profil LMS itu. Baik. Nah, setelah semua yakin, untuk tahun misalnya itu silahkan dimundur, majukan saja di sini. Bisa terlihat di layar? Bisa terlihat ya? Bisa, Pak, bisa. Ya, itu langsung sesuaikan saja nanti tanggal lahirnya. Dia akan otomatis. Nah, gitu. Nah, Oke. Isi ngajarin nih. Ini buka pulang WA kan tadi. Nih, klik ini pulang. Ya. Kemudian kalau sudah yakin, silahkan disimpan. Klik simpan. Oke, sampai muncul. Nah, ini kan tidak diisi, makanya nggak bisa disimpan. Ini ketika kita isi semua, dia langsung bisa disimpan. Kalau NIM itu dari kami ya, jadi tidak usah diisi. Akan kami isi nanti ya. Kalau NIM itu dari kami, dari LPTK, tidak usah Bapak Ibu isi. Isi yang lain saja. Ini langsung kami isi nggak Pak? Ya, tidak usah sekarang Bapak Ibu, nggak usah sekarang. Saya hanya ingin memperlihatkan saja. Hanya ingin memperlihatkan saja, tidak usah diisi sekarang. Ya, dah. Akun nih Mas. Sekarang Bapak Ibu silahkan dilihat lagi layarnya. Tidak usah diisi sekarang. Sudah Bapak Ibu silahkan kembali ke layar lagi. Lupakan saja itu. Oke. Nah, di sini ada RPL. Dari awal-awal ada yang bertanya tentang RPL. Nah, sementara kita lupakan dulu RPL ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf dulu Bapak. Iya. Saya dari tadi tidak terkoneksi dengan jaringan, jadi dari awal saya nggak bisa masuk ini Bapak. Oh, selamat bergabung. Alhamdulillah berhasil. Ya. Pak. Oke. Nah, untuk RPL nanti akan ada khusus refreshment-nya khusus. Jadi sementara lupakan saja dulu. Nah, setelah update profil, silahkan Bapak Ibu klik modul. Nah, Bapak Ibu lihat saja, karena ketika Bapak Ibu mengklik modul pasti tidak akan bisa diakses. Karena jadwalnya malam Senin nanti baru dia bisa dibuka. Modul itu terbuka kalau dari pusat sudah sampai hari pertama perkuliahan. Nah, biasanya perkuliahan itu dihitung dari tengah malam. Sekitar jam 00.00 lewat 1 menit baru nanti bisa diakses. Nah, hanya saja waktu yang yang tertera di LMS itu menggunakan WIB, waktu Indonesia bagian barat. Jadi jam 1 lewat berapa? Jam 1 pas itu baru bisa diakses. Nah, jadi modul di tempat Bapak Ibu, di LMS Bapak Ibu itu tidak bisa diakses. Nanti di hari Senin pagi baru bisa diakses. Nah, ya, yang di layar Bapak Ibu yang yang ada di Zoom itu saya menggunakan akun demo sehingga bisa memperlihatkan kepada Bapak Ibu terkait tentang modulnya. Mohon Bapak Ibu simak dan lihat layar ya. Dilihat di layar saja. Nah, ketika saya tampilkan modul, ketika diklik modul, tampilannya ini seperti ini. Nah, berarti di kelas mahasiswa atas nama mahasiswa contoh 1 ini
itu ada satu modul. Ya, ada satu modul. Ini dimulai pada tanggal 19 Agustus 2021. Nama modulnya Teori Belajar dan Pembelajaran. Dosennya Iriana. Kemudian tanggal modul ini dimulai 19 Agustus 2021. Ini yang lama ya. Nah, ketika muncul modul ini, maka silahkan Bapak Ibu buka modulnya. Nah, ketika modul ini dibuka, karena ini sudah beberapa kali buka saya, tapi nanti Bapak Ibu ketika pertama kali membuka modul, Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengerjakan pretest. Akan ada pretestnya. Secara otomatis, tapi tidak mempengaruhi nilai. Jadi tenang saja Bapak Ibu, untuk pretest itu dia nilainya tidak dihitung. Jadi tidak usah khawatir terkait tentang nilai pretest yang rendah, karena nilainya tidak akan masuk. Dia hanya sebagai informasi awal terhadap dosen terkait tentang Bapak Ibu ketika masuk ke modul. Nah, modul itu ketika mengklik modul itu, di situ akan ada kontrak kuliah. Ya. Kontrak kuliah inilah kemudian yang harus Bapak Ibu baca, karena di situ berisi kesepakatan perkuliahan bersama dengan dosen ya. Bersama dengan dosen Bapak Ibu nanti. Nah, silahkan dibuka kontrak kuliahnya. Ini ada enggak? Buka nggak? Kosong ya. Nah, ini kosong. Nanti akan terlihat di sini kontrak kuliahnya. Silahkan Bapak Ibu simak, baca, bisa di-download atau tidak, tapi yang penting kontrak kuliah itu dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di situ juga ada capaian pembelajarannya, ada pengantarnya, kemudian ya. Nah, setelah itu, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan setelah membuka modul, kemudian menjawab pretestnya, adalah meresum. Meresum ya. Nah, ini. Nanti jadwal harian akan kami bagikan apa tugas Bapak Ibu hari itu. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu harus meresum. Dan resume ini itu ada maksimal plagiasinya. Ketika Bapak Ibu melebihi plagiasinya, tingkat kemiripan melebihi dari yang ditetapkan oleh LPTK, maka dosen bisa jadi akan mengembalikan tugas itu kepada Bapak Ibu untuk dikerjakan kembali. Nah, di sini misalnya tingkat kemiripan 0%. Ini sudah dinilai ya. Ini sudah dinilai oleh dosen yang bersangkutan. Jadi KB1, satu modul itu ada 4 KB ya. KB di situ maksudnya adalah kegiatan belajar. Jadi kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3, dan kegiatan belajar 4. Semua modul ada 4 KB-nya. Dan itu diresum oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah dinilai, nilainya 70. Nah, ini yang belum dinilai. Nanti silahkan kerjakan saja Bapak Ibu ya, klik kerjakan. Untuk resumenya, nah maka akan diarahkan seperti ini. Dia masih berputar. Nah, ini modulnya. Nah, ini modulnya banyak nih. Oh, itu kurikulum 13 Mas ya, Pak. Yang mana? Iya, ini kan contoh yang kemarin. Oh, iya, Contohnya tahun 2021. Jadi Mantap. tidak update. Iya, Ya. Karena kalau menggunakan LMS yang Bapak Ibu ada itu, dia tidak bisa diakses. Modulnya tidak bisa diakses terkecuali hari Senin. Jadi kita menggunakan akun yang lama gitu. Nah, ini akan diresum oleh Bapak Ibu. Lumayan halamannya ratusan. Ya. Dan meresum ini langsung di sini Bapak Ibu. Oh iya. Tidak bisa copy paste. Ya, maksudnya. Ya, dia harus diketik di sini. Resumenya. Setelah diketik misalnya, saya ketik ya. Misalnya kan diketik. Nah, setelah kita ketik kemudian silahkan simpan.
Itu Pak, kalau misalkan kita ketik satu paragraf, habis itu kita buka lagi, keluar dulu, kita baca lagi dulu modulnya, boleh nggak? Harusnya langsung Bapak Ibu. Atau Dia hilang ada minimal yang katanya. kita tulis, yang kita ketik itu hilang atau bagaimana misal? Dia tersimpan. Oh, Tapi itu bisa jadi sudah dibaca oleh dosen yang bersangkutan dan hmm. dinilai dengan seadanya. Oh iya iya. Jadi jangan Jadi keluar harus sebelum selesai. ya, iya. Jadi harus diselesaikan. Oke, sudah bisa enggak disimpan? Dia minimal 100. Oke, nah ini sudah. Nah, ketika Bapak Ibu mengirim, nah itu ketika selesai klik simpan, dia akan tersimpan dan secara otomatis akan terkirim ke akun dosen yang bersangkutan. Ini. Nah, ini ada tingkat kemiripannya. Tingkat kemiripan ini ya barangkali dengan tugas-tugas yang sudah diselesaikan di tahap-tahap sebelumnya. Kalau copy paste kan bisa jadi akan muncul tingkat kemiripan di sini. Kalau lebih dari 35%, maka dosen kami ini kami berikan kebebasan untuk mengembalikan tugas dari Bapak Ibu sekalian. Jadi usahakan tingkat kemiripan ini jangan sampai lebih dari 35%. Nah, ini berarti kan sudah tersimpan. Dan kalau ingin memperbaharui selama tidak dinilai oleh dosen, klik lagi di sini, Berapa teh? perbaharui lagi. 75% lah. Berarti yang anunya masih Kemiripannya itu kan langsung muncul Kak, Pak, anunya Pak. anggap Ya, Bila kita manu itu langsung muncul Kak di situ Pak. Misalkan dosen belum manu. kelihatan. Tingkat kemiripan tadi, Dia Pak. langsung tingkat kemiripan di sini. Iya. Nah, di sini muncul. Nah, kenapa ketika saya tidak muncul tingkat kemiripan? Ya karena mereka tidak bisa membaca. Karena saya mengetiknya sembarang kan. Tapi kalau saya copy paste mungkin saya copy paste, nah itu akan muncul tingkat kemiripan di sini. Nah, ini Mirip tuh. nah Mirip jadi dengan seperti yang itu ya. apa? Jadi satu hari itu Bapak Ibu menyelesaikan KB1, KB2 gitu. Hari kedua KB3, KB4 gitu resumenya. Sehari 4. Oh iya, ada revisi. Sehari 4 langsung. Wah, luar biasa. Keren. Luar biasa. Satu hari 4 langsung dan dikerjakan tidak bisa di Word. Harus langsung di LMS ini Bapak Ibu. Nah, kalau dulu itu bisa di Word. Kemudian dia dikasih masuk ke LMS, sekarang nggak bisa. Sekarang harus dikerjakan langsung di aplikasi ini. Ketika klik ini, baca modulnya. Ini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Modul ini ada download. Nah, ini download modul. Ini print gitu. Jadi pilihannya adalah Bapak Ibu bisa membaca di sini sambil dilihat gini. Nah, ini halamannya ratusan nih. Enggak, 23 halaman sedikit saja. Nah, ini gitu. Atau Bapak Ibu ingin mendownload, silahkan klik ini. Atau ingin memprint, klik ini. Jadi terserah mau yang mana. Yang pasti ketika meresum harus diketik secara manual di LMS-nya masing-masing. Untuk PDF nggak bisa, Pak? Tidak bisa. Harus download diketik. ya Pak. Iya, nggak bisa. Berarti Harus diketik. Langsung ketik ya, Pak. Oh, Pasti, Pak, ya? ketik Ya, langsung. langsung ketik di sini. hasil resume tadi nggak bisa di-download ya Pak untuk belajar gimana gitu. Nggak bisa. Bisa di copy paste. Berarti itu langsung di print, dikeluarkan dulu, dibaca, kemudian ditulis, di resume, diketik di itulah Pak. Ya, langsung diketik. Jadi gini ya, Di copy paste ketika dari Word nggak bisa Pak. nggak bisa. Satu modul itu Pak berapa kata Pak minimal? Tadi ada 100 kata. Atau nanti dosen akan mengarahkan berapa minimalnya. Batasannya ya ada ya. Jadi diarahkan barangkali bisa ditanyakan ke dosen. Nah, kalau di sistem selama Bapak Ibu bisa menyimpan itu sudah dianggap selesai gitu. Misalnya ya, KB3 misalnya. Saya ketik seadanya di sistem. Nah, ini KB3 nih.
kegiatan belajar ketiga. Saya ketik cuman satu huruf misalnya. Nah ini, ketika saya simpan, dia tidak bisa. Karakter kurang dari 100 kata gitu. Nggak bisa nyimpan dia. Jadi minimal bisa tersimpan oleh sistem itu 100 kata. Akan tetapi, tentu penilaian dosen itu masing-masing kan memenuhi ketercukupan resume. Baru kemudian nilainya tinggi. Gitu. Jadi tugas klik di sini tadi setelah modul dicek, tugas resume, kemudian setelah itu per KB. Nah ini tidak dinilai ya, belum dinilai ya. Wah, Ini nanti harus ketika di dosen situ mengoreksi tugas akan muncul nilainya di sini. ada nangka dulu ya diupload. Ya. Kan misalkan nilainya tuh ada sampai 70 kan tadi kan ada kan sampai 70%. 70 artinya nilainya. Ya. Kalau ada sampai itu kayak apa itu, Pak? Itu akumulasi nanti Bapak. Resume ini hanya bagian nilai. Nanti akan ada nilai-nilai yang lain. Ada nilai analisa bahan ajar, itu presentasinya beda. Ada tugas PJBL dan tes akhir modul. Jadi ada 4 komponen nilai. Untuk satu modul itu baru dianggap lulus. Gitu. Nah, di sini saya perlihatkan ya Bapak Ibu ya. Di dashboard awal, kita kembali ke dashboard. Di dashboard awal ini ada ini. Nih. Ini nilai Bapak Ibu sekalian. Coba, resume dan refleksi hanya 25%. KB1, KB2, KB3, KB4 itu karena KB2, 3 dan 4 kosong, maka ketika diambil nilai rata-ratanya dia hanya 18 saja nilainya. Analisa bahan ajar itu 15%. Tugas PJBL PBL 35, tes akhir modul 25. Nah, ini nilainya 21, nilai akhir dia kuning, dia tidak lulus gitu. Nah, ya. Ini nilainya. Oke. Gini ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke modul. Jadi nilai itu nanti ada di dashboard Bapak Ibu. Di dashboard itu halaman awal ketika Bapak Ibu masuk ya. Akan muncul nilainya di sini. Nah, ini nilai. Bapak, batas kelulusan itu berapa, Pak? 70. Berarti nilai akhir itu kan maksudnya 70, Pak? Iya, 70. Nanti modul kedua gitu lagi sampai 10 modul di sini. Bapak izin bertanya sebentar, Pak. Iya. Ya, tadi kan menyimak daripada modul ajar, satu modul kan ada 4 KB. Apakah keempat daripada hal tersebut itu selalu menggunakan atau tata cara menjawabnya di bagian Google Form yang pian kasih di dalam situ? Apakah nantinya di bagian alternatif tugas ketiga dan tugas keempat ada menggunakan yang sifatnya PDF? Kita lihat Bapak Ibu ya, untuk resume, untuk bagian resume itu diketik secara manual di sistem. Gitu. Untuk resume, tadi kan baru resume, kita belum lagi di bahan ajar. Nanti Bapak Ibu akan lihat ya, kita lihat ya. Oke, kita kembali ke modul. Kita kan udah membuat PDF, Pak ya. Ya. Oke, saya baru buka modul lagi. Nah, kita ke tadi tugas resume sudah Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya akan langsung ke analisa bahan ajar. Ya. Nah, ini analisa bahan ajar. Kita lihat isinya. Nah, ini analisa bahan ajar. Ini di sini ada forum tugas analisa bahan ajar. Diskusi mahasiswa dan dosen. Silahkan diklik lihat forum. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa didengar suara dari saya? Jelas. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke. Bisa, Pak, jelas, Ya. Pak. Jelas, Oke. Pak, jelas. Sekarang kita klik ini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul instruksi dari dosen. Kalau tugas ini tidak bisa diklik, pada hari nanti, pada hari perkuliahan nanti, itu ada kemungkinan dosen belum memberikan instruksi. Padahal jadwalnya sudah sampai, tapi dosen belum memberikan instruksi. Nah, kalau ketika itu terjadi,
Maka para Bapak Ibu sekalian itu kami harapkan menghubungi admin kelas masing-masing. Ya, menghubungi admin kelas. Mungkin besok ya terakhir itu sudah kami bagikan admin kelasnya. Dan Bapak Ibu sudah akan langsung masuk ke grup kelas masing-masing. Nah, gitu. Nah, kalau itu terjadi maka silahkan hubungi admin kelasnya. Nah, gitu. Nah, di sini ada instruksi analisislah. Ya, salah satu dari apa nanti yang dipilih dosen. Bisa jadi yang dianalisa itu adalah video, jurnal atau artikel 1, jurnal 2 atau artikel 2, atau nanti materi tambahan dari dosen. Yang jelas perhatikan instruksi dari dosen. Karena 4 yang yang disajikan hanya 1 yang harus dianalisa. Itu sesuai dengan instruksi dari dosen. Nah, tapi komponennya harus ada 3 ini. 1, tulis minimal 3 konsep beserta deskripsinya. 2, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi bla bla bla. 3, refleksikan hasil kontekstualisasi bla 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 bla. Jadi analisa ini harus memuat 3 komponen ini. Tetapi apa yang dianalisa itu sesuai dengan instruksi dari dosen dan menjawabnya di sini. Nah, jadi klik saja ini. Nah, klik ini ya. Tulis saja analisanya. Tulis gitu. Kenapa Miss Nah, ini di dalam kolom ini nanti akan berisi tentang 20 komentar karena satu kelas itu terdiri dari sekitar 20 mahasiswa. Dan dosen langsung memberikan nilai di sini. Gitu. Nah, artinya kan tidak mengerjakan di Word PDF kan untuk analisa ini. Analisa bahan ajar itu langsung juga mengetik di kolom komentar yang terdapat di LMS. Bisa video yang dianalisa, bisa jurnal, tergantung instruksi. Misalnya, analisislah jurnal kedua, misalnya. Dengan memuat 3 komponen berikut. Nah, 3 komponennya ini. Tulis di sini. Oke. Nah, nanti setelah itu kirim gitu kan. Nah, selesai. Nah, selesailah tugas analisa bahan ajar. Kalau dulu analisa bahan ajar itu per KB. Kalau PPG yang kemarin jadi KB1, KB2, KB3, KB4. Nah, sekarang hanya cukup 1 saja. Analisa bahan ajar. Lebih mudah. Kalau dulu ada tes formatif, KB1, KB2, KB3, KB4 yang dilakukan malam hari. Sekarang ditiadakan. Nah, lebih mudah kan Bapak Ibu kan? Lebih mudah sekarang. Karena tes formatif tidak ada, analisa bahan ajar cukup cuma 1 saja, tidak ke 4 KB-nya. Hanya saja tugas resume yang harus 4 KB dalam satu hari. Nah, setelah itu nanti, kapan Bapak Ibu mengklik-klik ini, itu nanti akan ada jadwal harian. Jadi perhatikan jadwal harian. Jam sekian resume, maka meresum Bapak Ibu. Jam sekian hari ini analisa bahan ajar jadwalnya. Menganalisa Bapak Ibu kan. Nah, hari ketiga misalnya tugas PJBL. Nah, lalu mengerjakan PJBL. Nah, itu nanti akan ada jadwal harian yang akan kami kirimkan tiap hari terkait tentang tugas-tugas apa saja yang Bapak Ibu lakukan di hari itu. Ada nanti. Nah, hanya saja di sini saya akan mengenalkan fitur-fiturnya saja. Kemudian tugas PJBL. Nah, silahkan diklik ketika nanti jadwalnya sampai pada tugas PJBL, maka silahkan klik di sini. Nah, ini muncul seperti ini. Kalau ini tidak muncul, maka kemungkinan besarnya adalah dosen masih belum memberikan instruksi. Jadi Bapak Ibu ya, dari dosen dulu buat instruksi, baru muncul di akun Bapak Ibu. Kalau di akun Bapak Ibu tidak muncul, berarti belum ada instruksi. Ketika itu terjadi, maka hubungi admin kelas gitu. Admin kelas ini seperti jembatan ya yang menghubungkan antara Bapak Ibu dengan dosen yang bersangkutan. Ketika ada kendala di LMS, nah hubungi admin kelasnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk mengerjakan
tugas PJBL Tanya. langsung diklik di sini. Klik kerjakan. Ketika diklik, nah muncul seperti ini. Ini ada bahan tugasnya di sini, bisa dilihat. Kemudian, nah Bapak Ibu harus menentukan tugas yang dikirim. Apakah PBL atau PJBL? PBL kah atau PJBL? Nah, perlu saya informasikan di sini. 4 modul pertama, jadi modul 1 sampai modul 4 itu adalah modul pedagogik dengan mengusung tema Febri. Modul 1 sampai modul 4 itu adalah modul pedagogik dengan mengusung tema PJBL. Berarti yang diklik adalah Project Based Learning, PJBL. Nah, itu ya. Nah, tugas ini Bapak Ibu harus melampirkan. Nah, berarti tugas PJBL dilakukan di Word. Rubah ke PDF dan lampirkan ke sini. Klik ini. Nah, pilih tugas mana yang mau dilampirkan. Gitu ya. Jadi dikerjakan di Word, PJBL-nya di Word, rubah ke PDF, kemudian lampirkan di sini. Nah, gitu. Misalnya saya lampirkan ini ya. Nah, gitu. Perhatikan ukuran filenya 500 KB maksimal. Kada boleh lebih. Pak Ajar, kenapa ampun ulun kereta kirim-kirim? Nah, berarti bisa jadi itu labihan. 1 MB itu nggak bisa. Ukuran maksimal adalah 500 KB maksimalnya. Oke. Nah, di sini ini silahkan nanti diklik, ditulis teman diskusinya siapa-siapa. Nah, misalnya teman berdiskusi. Nah, diskusi silahkan klik tanda add, akan muncul nama mahasiswanya. Nah, klik aja. Ahmad. Nah, teman sekelasnya, Bu. Pak, teman-teman sekelas Pian. Klik di sini 2-3 orang. Baru dikirim. Harus di-tag. Karena PBL atau PJBL itu prinsipnya adalah tugasnya diselesaikan dengan berdiskusi, bekerja sama, tapi hasilnya tidak boleh sama begitu. Nah, jadi teman diskusi Bapak Ibu waktu mengerjakan PJBL itu siapa? Mengerjakan PBL itu siapa teman sekelasnya? Silahkan klik di sini. Nah, gitu. Ini kan ada nih, ada mahasiswa 5. Nah, ini harus diklik di sini. Baru kemudian kirim. Ya, kirim. Nah, dia akan terkirim. Nah, nanti di sini juga ada tingkat plagiarismenya dan nilainya di sini nanti. Kalau sudah dinilai oleh dosen. Nah, ini untuk tugas PJBL. Jadi intinya tugas PJBL atau PBL itu dikerjakan bersama di Word, rubah ke PDF, tapi tugasnya tidak boleh sama. Waktu melampirkan di dalam kolom harus di-tag, dimasukkan nama-nama di antara kawan sekelas itu yang Bapak Ibu bekerja sama atau berdiskusi menyelesaikan tugas itu. Di-tag di situ. Nah, gitu. Ini tugas PBL atau PJBL. Tapi tentukan dulu ini PJBL. Untuk modul 1 dan sampai 4 nanti itu PJBL. Untuk modul ke-6 sampai ke-10 nanti itu tugasnya adalah PBL gitu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu tentang fitur ini? Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Ya, masalah yang plagiasi, Pak. Masalah plagiasi itu dari mana, Pak? Apakah dari misalnya kita dari materi ataukah dari tugas awan kah dinilainya ataukah dari tugas sebelumnya, Pak? By system. Itu sistem secara otomatis. Waktu Bapak Ibu menginput itu, mengupload itu, dia akan langsung membaca thread gitu.
Ya dan itu akan maksudnya tampil yang angkanya di dosen. dibaca sistem itu apakah dari dasarnya itu dari mana maksudnya Pak? Sistem membaca itu apakah dari tugas sebelumnya kah atau tugas Ya, start atau kemungkinan tugas besar tahun dari atau tugas apa? sebelumnya, karena kan LMS ini sudah banyak orang menggunakan sudah meluluskan PPG beberapa orang. Wah, Nah, berarti sulit dikhawatirkan, banget nih. iya, memang harus memparafrase Pak. Nggih. Iya. Kalau Makasih misalkan, Pak. ada Siap. jar ingatan bahari mahasiswa PPG jar di kampus mana kan? Kampus Makassar misalnya, di copy paste itu, nah dia akan terlacak karena se-Indonesia Raya itu menggunakan LMS yang sama. Nggih. Nah, itulah kemudian maka fitur plagiarisme ini ada. Nggih, seperti itu. Nggih. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di hari terakhir kalau K1 itu hari ketiga, kalau K2 itu adalah pertengahan hari kedua, gitu ya Bapak Ibu ya. Pertengahan hari ketiga. Kedua ketiga. Pertengahan gitu. Oh ya, pertengahan hari ketiga. Itu akan muncul tes akhir modul. Silakan Bapak Ibu klik. Klik. Nah, di sini syarat untuk bisa mengklik tes akhir modul itu adalah menyelesaikan semua tagihan tugas. Resumenya sudah, analisanya sudah, PBL, PJBL sudah, baru dia bisa. Bila ada Bapak Ibu yang tidak mengerjakan, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti TAM. Dan TAM ini lumayan besar persentasinya bagi nilai Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang setiap hari dituntut untuk menyelesaikan semua tugas-tugas itu ya Bapak Ibu ya, sambil ngopi. Nah, nah di sini kan ada keterangan Anda belum menyelesaikan tugas resume ya, karena tadi hanya KB1 saja yang ada. Anda belum menyelesaikan tugas analisa bahan ajar. Nah, maka tidak bisa. Ya. Nah, ini dan ini jadwalnya itu ditentukan. Tidak bisa lewat hari, nggak bisa Bapak Ibu. Terlewat dari jamnya tidak bisa. Dia dibuka setiap hari ketiga itu hanya pada jam 13.30 WIB. Berarti kalau kita itu jam 14:30 ya. Nah, jam 14:30 baru dibuka. Disitulah Bapak Ibu mengerjakan. Tapi sekali mengklik, itu Bapak Ibu harus menyelesaikan semua. Tidak boleh misalkan 1, 2, kayaknya aja pulang nyambung ya. Nah, itu Bapak Ibu akan dianggap selesai. Akan dikeluarkan dari sistem ini dan tidak bisa diulang kembali. Nah, gitu. Ini untuk TAM. Jadi untuk TAM, tes akhir modul itu, semua tagihan sudah selesai. Kemudian masuk jadwalnya di jam 2:30. Kemudian sekali mengklik, maka harus menyelesaikan dalam jangka waktu 15 menit. Terlewat atau ada gangguan sistem internetnya, misalnya kita menggunakan WiFi, tiba-tiba terjadi pemadaman lampu, WiFi-nya mati, lalu Ibu terkeluar dari jaringan LMS, maka Bapak Ibu dianggap selesai meskipun hanya menyelesaikan soal nomor 1. Nilainya langsung otomatis keluar dan tidak bisa diulang kembali. Nah, seperti itu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Gimana Bapak Ibu tentang TAM? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Jelas Pak, jelas. Tanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, saya Pak, silahkan. Ini Pak untuk TAM ini Pak kan dibuka 13.30. Itu berakhirnya jam berapa Pak? Biasanya sore. Sore biasanya. Pak, kebetulan lah. Yang lebih aman itu saya tidak tahu yang sekarang ya, karena kita masih belum. Kalau kemarin itu sampai sore itu, sampai jam 6 gitu. Dan soalnya beda-beda antara satu dengan yang lain. Dia acak soalnya. Dari pusat. Soalnya tidak disediakan dari dari dosen, tetapi dari pusat. Dan ini gambaran soal untuk UP. Jadi kalau Bapak Ibu rajinan, soal-soal ini diingat gitu.
Itulah nanti kemudian barangkali yang muncul pada saat UP ya, ujian akhir nanti soal-soalnya. Karena dari pusat soalnya itu di setiap modul. G. Biasanya soalnya berapa, Pak? Jumlahnya, Pak? Soalnya itu bisa 12 soal. Waktunya 15 menit. Berupa pilihan ganda semua, Kak, Pak? Iya, betul. Pilihan ganda semua. Ganda. Nggih. Kau aja bekuncang malah. Nah, pengalaman yang kemarin soal TAM inilah yang pada akhirnya menjadi soal-soal 120 soal ujian akhir di UP gitu. Jadi bagus Bapak Ibu rekam soalnya untuk persiapan UP. Bisa Oke di ya, screenshot ini kayak itu Pak setiap soal. bisa kalau ada yang bisa men-screenshotkan bisa. Tapi Bapak Ibu mohon jangan menggunakan handphone atau HP, harus melalui laptop. Ya. Untuk perkuliahan tidak menggunakan handphone, harus menggunakan laptop. Oke, seperti itu. Dah ya Bapak Ibu ya. Materi tambahan tidak usah, biasanya dosen juga nggak ngasih materi tambahan karena tidak ingin memberatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi ada pertanyaan. Bagaimana Pak kalau misalnya saya lihat nilai saya itu kurang dari 70? Nah, di di dashboard tadi ya Bapak Ibu ya. Nih di sini misalnya. Dia kurang nih, 21 saja nilainya berwarna kuning. Nah, maka ini tidak akan lulus. Bagaimana kalau dia tidak lulus? Nah, kalau tidak lulus, silahkan pertama hubungi admin, komunikasikan kepada admin bahwa saya tidak lulus. Kemudian, admin akan menghubungi dosen karena di LMS dosen itu ada fitur remedial. Nah, dosen harus mengklik fitur itu dulu, baru kemudian di mahasiswa akan muncul. Nah, silahkan mahasiswa, Bapak Ibu klik ini tugas remedialnya. Nah, akan ada otomatis kerjakan. Nah, gitu. Pak, izin Gitu tanya, ya. Pak. Ya. Yang kata Bapak tadi kan kita tidak boleh menggunakan handphone, menggunakan laptop. Ya. Menggunakan laptop. Tapi ketika kita mau men-screenshot atau memoto soal-soal yang tugas-tugas tadi, apa dibolehkan? Itu aja, Pak. Kalau LMS boleh, Bu. Asal jangan UP. UP nggak boleh. Kalau kita masih dalam dalam perkuliahan boleh, nggak jadi masalah. Asal jangan pada saat UP. Nah, pada saat UP nggak boleh sama sekali. Tujuannya untuk sebagai dibaca-baca gitu, Pak. Karena kan kata Bapak tadi itu kalau di soal-soal laptop itu tuh, Bu, kalau di laptop itu ada tombol screenshot di situ. Kalau di tempat saya ini bacaannya adalah PRTSC. Klik itu. Nah, buka Bapak, Word, pastekan izin itu. bertanya, Bapak. Gimana? Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Silahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Bapak tadi, kan kata Bapak nih, untuk sistem yang meresumnya itu berbeda dengan yang sudah-sudah. Nah, ini kesimpulannya kalau Ulun menyimpulkan sendiri itu kan online, Pak. Nah, berarti kayak apa, Pak, kebijakannya juga? Kan misalkan mohon maaf, Pak, khususnya kami di wilayah Kota Baru itu kan agak banyak daerah-daerah pesisir gitu loh, Pak, yang susah untuk akses sinyal G. Terus gimana kebijakannya, Pak? Misalkan G, kalau misalkan ini kalau online otomatis kan mohon maaf lebih berat lah dibanding offline gitu. Gimana kebijakannya itu, Pak? Nggih, terima kasih. Dulu, Assalamualaikum warahmatullahi makasih. Dulu Bapak Ibu ya, ada mahasiswa kami itu dari
Papua. Nah, beliau itu menempuh jarak 40 km untuk mendapatkan sinyal. Dan alhamdulillah lulus gitu. Iya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus mensortir di daerah-daerah mana yang sinyalnya itu kuat. Maka ketika waktu PPG, terutama Vicon itu teleconference dengan dosen, maka ke sana ya mencari jaringan. Jadi kuliah kita tergantung pada jaringan dan kota, sinyal dan kota. Nah gitu. Itu ciri khas dari perkuliahan kita. Jadi tidak ada misalnya keringanan dari kampus, misalnya oh ya apa namanya, saya yakin saja mahasiswa belajar di rumah, katanya enggak. Jadi tagihan-tagihan itulah yang menjadikan bukti keseriusan Bapak Ibu mengikuti perkuliahan, gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang ingin saya tampilkan berikutnya adalah tadi kan apa namanya, dalam setiap modul itu kita ada 2 kali teleconference atau tatap muka dengan dosen. Di mana tatap mukanya? Tatap mukanya di sini. Ada menu Vicon, video conference. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Pak, jelas. Ya, disinilah. Bisa Pak. Nah, ini kalau kada hadir, dosen bisa mengurangi nilai. Kalau tidak hadir di sini, setiap modul, Bapak Ibu klik, nah muncul di sini. Ya, ini ada judulnya, ini ada kodenya. Nah, di mana Bapak Ibu nanti bisa apa namanya gabung. Nah, ini klik di sini. Action. Klik di sini. Nah, di sini kan sudah ada catatan sudah melewati jadwal gitu. Nah, kalau dia jadwalnya pas saja, tanggalnya, setting waktunya pas saja, maka akan muncul di sini join atau gabung. Ibu Bapak klik, maka langsung nanti di layar Bapak Ibu akan muncul seperti Zoom atau Google Meet. Yang di situ ada teman satu lokal dan ada dosennya. Nah gitu. Nah ini di Vicon. Nah inilah. Oke, gimana Bapak Ibu? Kalau itu lewat HP boleh nggak itu Pak? Viconnya nih. Ini lewat laptop. Gih. Ada oleh tapi boleh. Bisa juga, tapi HP-nya masuk ke apa namanya, masuk ke LMS, tapi kecil layarnya. Bapak Bagusnya izin, menggunakan laptop. Pak, Oke. Bapak izin tanya Pak. Ya, silahkan. Kalau hadir kan insya Allah bisa hadir Pak. Tapi kalau ibu-ibu yang punya balita misalkan dalam kondisi menyusui misal, apakah kameranya itu boleh ditutup Pak saat pikon atau bagaimana? Oke. Atau harus Itu dibuka kah kameranya? Oke. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan dosen yang bersangkutan Bapak Ibu. Karena kami tidak memiliki apa namanya wewenang ke arah situ. Ya, Oke, berarti itu masih biasanya bisa teknis-teknis itu ya dikomunikasikan gitu ya silahkan Pak ya. dikomunikasikan. Oke, boleh. Makasih Pak. Oke. Nah, untuk Vicon tadi di sini ya, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu itu kuliah di sini ada di sini. Coba perhatikan Bapak Ibu, kelihatan. Jam online hari ini ada kelihatan Bapak Ibu? Iya ada. Iya, di situ Kelihatan Pak. 9 jam. Oh iya, betul, betul Pak. Ada. Iya, Ada jam online nanti hari ini. 9 jam ya Bapak Ibu ya kuliahnya. 002820. Ya. Mak Bumi. Setengah 1. Oh iya, 00. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi ada dashboard tadi. Nah, ini. Nah, di sini akan kelihatan nilai Bapak Ibu. Kemudian langkah pertama nanti update profilnya, sesuaikan dengan tuntutan yang ada di situ. Huruf kapital semua gitu, sesuaikan saja. Setelah itu pada hari pertama hari Senin, silahkan Bapak Ibu klik modul. Di situ ada nanti buka modulnya, ada pretestnya, kemudian langsung resume 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nanti akan kami bagikan jadwalnya. Kapan Vicon, maka silahkan klik menu Vicon di sini. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu silahkan klik ini.
gambar tadi dan logout. Selesai perkuliahan di hari itu. Nggih. Izin Pak bertanya Pak. Ya, silahkan. Untuk jadwal materi itu Pak, apa ada terlampir kan nantinya anunya Pak pemberitahuannya? Ya, jadwal materi itu setiap hari akan kami update Bu di grup kelas masing-masing. Oke. Jangan khawatir Bapak Ibu, bila pian menghilang Gin, akan kami cari melalui dunia maya. Oke Pak, soalnya kan Nggih. ada mungkin kan kalau harus buka Ya, pas Baginda tiap Hero hari Gina. ya. Alhamdulillah. Ya, Ya, liburnya hari Minggu Bapak Ibu. Hari Minggu saja liburnya. Izin Pak bertanya lumayan Pak. lah sehari. Terima kasih Pak. Ya, oke, silahkan. Oke, ulun bertanya Pak lah. Ya, silahkan. Untuk modul itu Pak, misalkan kan tadi ada 4 modul dalam satu hari Pak. Nah, 4 KB. Iya. 4 KB. Satu modul 4 KB. Ya. Nah, dalam satu hari itu kan ada 4 modul. Apakah ada batasan Pak jam pengumpulan tugasnya? Misalkan modul KB1, misalkan jam 8 sampai jam 10. Tapi tiba-tiba kita tidak bisa mengumpul jam segitu Pak. Apakah boleh ngumpul siang atau Iya. enggih? Asal tidak tergantung itu biasanya dosennya masing-masing Bapak Ibu memiliki Dosen. karakternya. Enggih. Ada dosen itu yang dia tidak mau menilai lagi kalau lewat waktunya ada. Jadi yang paling aman itu adalah sesuai dengan jadwalnya. Ya. Akan kami bagikan jadwalnya. Hari Senin loh nanti insya Allah ada. Sekarang kami masih di tahap verifikasi verbal Bapak Ibu. Datanya linear atau tidak. Mungkin barangkali ada admin kami yang menelpon tadi Bapak Ibu ya, mempertanyakan macam-macam gitu. Hasil temuan dari verifikasi dari kami. Kemudian masih menyusun jadwal, masih mendata BOA Group. Nah, masih memberikan teknis perkuliahan untuk dosen-dosen mungkin. Nah, nanti besok hari akan kami share jadwal kepada Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Untuk yang belum Ya. ada kelasnya Pak, bagaimana Pak? Iya. Boleh yang tidak ada namanya boleh? Siapa namanya? Ya Pak, Nama Wahyuni Pak. Siapa Bu? Atas nama Wahyuni. 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 Wahyuni, nggih. Memang tidak ada kelasnya Bu ya? Nggih, belum muncul kelasnya Pak. Coba boleh di screenshot kan? Nggih, sebentar Pak. Ya, coba perlihatkan di layar ini. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak. Ya, sambil nunggu Pak Bu Wahyuni ya. Silakan. Ini Pak masalah teknis. Halo. Ya. Oke, masalah teknisnya Pak, misalkan nih kita mengerjakan LMS nih di satu laptop. Kemudian apakah bisa kita berpindah ke laptop satunya atau ke perangkat yang lain gitu Pak? Apakah Perangkat tidak yang dimaksud? mengubah data yang ada di dalam, misalkan ke laptopnya punya laptop satu kemudian error gimana gitu kemudian pindah lagi ke laptop satunya gitu. Gampang itu enggak masalah. Bisa aja itu Pak. Masalah Pak lah. Iya, dia secara otomatis iya. terekam. Yang penting ada Iya. ada Asalkan akun minimal. asalkan pian kadang memasukkan akun lain. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ya, nggih. Bagaimana Bu Wahyuni tadi sudah? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Di awal tadi ada Bapak menjelaskan masalah foto profil. Itu apakah Ya. boleh pakai peci, Pak? Pecinya kalau mau hitam ya silahkan. Selain peci hitam nggak boleh ya, Pak? Oh, penek haji kena pulang. Lawan biar gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak. Ya. Itu kan tadi ada pembagian kelas K1 dan K2. Itu apa ya Pak sebabnya jadi ada perbedaan K1 dan K2 itu?
PMT. K2 itu kenapa lebih padat? Karena dianggap muda. Ya, karena muda-muda orangnya, makanya harus banyak tugas. Nah, karena energinya luar biasa besar, nganggur nanti energinya. Makanya tugasnya dibanyakan. Nah, gitu. Tuhan itu yang ketengkot sudah Pak Ai. Izin Pak bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Itu kan di Pikon itu kan kita tatap muka dengan dosen, Pak. Nah, apakah di situ ada juga penilaian dalam proses kita belajar daringnya itu, apakah tergantung dosen atau dijelaskan kan oleh adminnya kalau misalnya proses di Pikon itu harus gini-gini supaya nilainya tinggi kayak atau kayak apa gitu. Oke. Di gambarannya. Secara sistem itu tidak ada penilaian untuk Pikon. Tapi bisa jadi penilaian itu nanti masuk ke bahagian yang lain mungkin. Karena sering kada hadir, maka dosennya bisa jadi mengurangi nilai yang lain. Karena Pikon itu dalam rangka untuk konfirmasi terkait tentang perkuliahan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kendalanya di mana, ya, penyampaian hasilnya segala macam di situ. Sinkronisasi setelah Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan selama beberapa hari untuk modul itu. Refleksi kayaknya Pak lagi lah. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya. Ini kita Bu Mayang sampai jam berapa Bu Mayang? Larut. Jamnya udah lewat, Larut Pak. sampai maghrib kita. Izin bertanya, Pak. Yang terakhir, Pak. Satu lagi, Pak. Satu, Pak. Bapak, satu lagi, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, satu lagi. Ya. Apakah kita sudah mulai perkuliahan, Pak? Hari Senin itu, Pak. Ya. Hari Senin itu atau kapan, Pak? Oke, suaranya ditelan bumi. Hari Senin sudah mulai kuliah. Hari Senin sudah mulai kapan? Betul sekali. Untuk tugas sudah mulai juga, Pak lah? Mulai Ya, tugas. sudah mulai ya, langsung. Ya, itu the point saja kita kan langsung tugas resume ya. Iya. Boleh, Pak. Tanya, Pak. Iya. Kalau Bapak Ibu nunda satu tugas, nanti akan numpuk berpuluh-puluh tugas. Karena tiap hari itu ada tugas. Tiap hari ada 4 resume, ada analisa bahan ajar, diakhiri dengan ada PJBL, PBL, kemudian TAM. Ditunda lagi, tambah 4 resume lagi. Wah, itu susah nanti. Boleh tanya, Pak? Sedikit boleh tanya, Pak? Boleh. Saya, Pak Ainureda, Pak. Sudah, Pak. Ya, Ainureda, ya yang angkat tangan tadi. Isi absennya ya Bapak Ibu ya, itu ada di situ. Absen nggak, Pak? Orientasi. Ya, absensi. Ya, baik, Ya, Pak. silakan Ainureda. Ya. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Ini saya tidak membahas masalah LMS, Pak. Oke, baik. Ini apakah ada nih rekognisi terkait mahasiswa yang memiliki sertifikat guru penggerak? Karena di tetangga sebelah itu ada, Pak. Ada rekognisinya. Nah, apakah di UIN guru agama itu ada rekognisinya atau sudah ada regulasinya itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, masalah itu saya tidak bisa menjawab ya, masalah kebijakan. Nanti kami tampung saja. Link absennya, Pak. Ya. Absennya ada, Pak. Ya. Untuk Ini nanti kita ada RPL ya. Nah, itu ada penilaian khusus tentang RPL itu. Mungkin di situ nanti. Bisa bertanya, Pak? Tentang Ya. saja, Pak. Nah, tentang yang tadi yang PJBL. tidak bisa gabung kelas tadi siapa? Bisa ditampilkan Bisa di sini, saya lihat dulu. nggak bisa, Pak. Bisa, Nggak mana? bisa menampilkan di sini karena terkunci. nih, Bagikan layarnya nggak bisa, Pak. Pas nanti ke menampilkan berbagi layar Oh ya, ada di sini ya. nggak bisa. Wahyuni SPD. Oke, dah dikirim tadi ya. Nanti kami cek ya Bapak Ibu ya. Bu Wahyuni. Dari di mana Bu? Dari mana? Dari Tanah Bumbu, Pak. Tanah Bumbu ya. Oke. Oke. Bu Mayang? Ada Bu Mayang? Sudah direkam Bu Mayang ya? Bu Wahyuni dari Tanah Bumbu. Nah, Tadi nanti sebelum dimasukkan ke dicek kelas di berapa? LMS ada, Pak. Di Wahyuni di K2, Pak. Ada datanya. Coba cek lagi, Ada Bu. ya? Buka Oh, di pian LMS cek ada. lagi katanya. LMS ada. Dan Pian juga cek lagi di selama LMS ini ada. Ibu udah buka ininya belum? Apa namanya? Iya.
Ini Ibu di Gelombang dia K2 kan? gelombangnya. Kabupaten Tanah Bumbu, Wahyuni ada, Bu. Ada ya. Oke, nanti Bapak Ibu cek lagi Tapi ya nanti nanti ya di dicek lagi LMS-nya. kelasnya udah di Cek plotting lagi. ya, Pak. Semuanya Ya, udah di saya plotting ya, Pak. tadi saya sudah memploting semua kelas. Sudah selesai di plotting sebelum kita mulai acara ini. Ya, oke. Ya, boleh dicek lagi nanti ya. Oke, baik. Saya serahkan kepada Bu Mayang ya. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Husaini yang sudah menjelaskan tadi ya. Bapak dan Ibu panjang dan lebar sudah bagaimana penggunaan LMS di perkuliahan PPG ini. Saya rasa Bapak dan Ibu nanti kalau sudah sambil jalan nanti tidak akan tinggal yang pasti tadi harus menyiapkan sinyal yang domisili jauh nanti disampaikan bagaimana caranya bisa bisa mengusahakan semaksimal mungkin karena kadang-kadang kita nggak bisa mentoleransi ya, ada dosen yang bisa toleransi. Itu kemudian terkait Ibu ini tadi harusnya Ibu itu berada di K2I. Harusnya ada berada di K2I ya, Bu. Nanti coba dicek kembali. Ibu matik Tapi cek kembali juga, Ibu juga cek kembali. Seharusnya Ibu berada di kelas K2. K2I ya, Bu Wahyuni harusnya ya. Tapi nanti kami akan cek kembali ya, Bu ya. Kalau ada yang kurang. Ya, nanti baik. Oke. Kami cek kembali nanti ya, Bu ya. Ya, baik. Sesi tanya jawab tadi sudah langsung sambil berjalan. Dengan demikian sudah selesai sesi pemaparan materi terkait dengan penggunaan LMS. Maka dari itu Bapak dan Ibu kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dan selamat berjuang Bapak dan Ibu yang akan menempuh perkuliahan dimulai dari hari Senin lain nanti. Tunggu saja info selanjutnya yang akan terus kami share lewat grup. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberi kemudahan dan kelancaran untuk melaksanakan perkuliahan PPG ini. Amin. Terima kasih pada Bapak Kaprodi PPG, Sekretaris, seluruh kepala PPG, dan Bapak dan Ibu semuanya yang sudah berhadir pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita bersama-sama tutup acara siang ini dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.